Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min Adam fa Adam wa khalaqa kulla syai'in min nafsi wahidah wa khalaqa kulla syai'in min nuril anwar. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu yang hadir, pemirsa TV One dimanapun berada, semuanya sehat? Ya, kayak loyo udah habis Ramadan, tambah loyo juga nih jadinya nih, Masya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, setiap jiwa manusia yang diciptakan di muka bumi ini lahir sebagai pemenang, lahir sebagai fitrah. Kenapa mereka lahir sebagai pemenang? Karena setiap jiwa manusia ribuan sel sperma yang keluar dari ayah bapak-bapak kita semua untuk membuahi indung telur ibu-ibu kita semua. Berjuang ribuan sel sperma yang lahir di dunia adalah kita. Jadi kita ini sudah lahir sebagai pemenang. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, andaikan kita tidak mengaku untuk menyembah kepada Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kita tidak bersaksi untuk mengabdi dan taat kepada Allah, maka dipastikan kita tidak akan lahir di muka bumi ini dan tidak akan ditiupkan roh untuk hidup di muka bumi ini. Maka kita semua Bapak Ibu yang hadir di sini, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ya, ada yang pesek, ada yang mancung hidungnya, ada yang mancung giginya, macam-macam lah ya. Itu semua sudah menjadi fitrah kemenangan setiap jiwa manusia diciptakan di muka bumi ini. Maka dari itu kita harus memaknai kemenangan itu. Seperti apa sih orang yang menang itu? Seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi, Ustadz Hilmi Firdausi, beliau telah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang menang itu adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah. Begitu banyak bahasa-bahasa kemenangan dalam Al-Quran, semua saling keterkaitan, yaitu bagaimana kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara terperinci di dalam Al-Quran dirinci oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Sirrus Siyam, bahwa orang yang telah melaksanakan puasa selama sebulan penuh, orang yang telah qiyam, mendirikan salat tarawih dan melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, kemudian ia keluar dari bulan suci Ramadan, cirinya ia mendapatkan kemenangan itu ada 3, kata Imam Ghazali. Yang pertama, ciri orang yang menang, tanda-tanda orang yang mendapatkan kemenangan adalah orang-orang yang sabar tanpa batas. Apa Pak? Sabar tanpa batas, Bu. Sabar tanpa batas. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Kalau berbatas berarti dia sudah tidak sabar di batasan itu. Betul tidak? Tidak ada batasnya. Makanya puasa itu salah satu outputnya adalah sabar. Coba kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kamu dicaci maki, apabila kamu difitnah, apabila kamu diajak sekalipun untuk bertengkar, maka katakan kepadanya, inni shaim, saya puasa. Marratain, kata Nabi. Bila kau diajak lagi, katakan inni shaim, saya puasa. Lalu diajak lagi, ayo bertengkar, sini kau berani melawan saya, sini makoy, saya kau lawan. Ya, ini shaim. Tapi jangan bilang, oke, saya lagi puasa, sebentar malam sudah buka, oke, kita baku tinju, tunggu saya. Berarti dia sudah tidak sabar. Berarti batas kesabarannya sampai di situ. Maka dari itu, kesabaran itu tanpa batas. Jadi orang yang menang adalah orang yang sabar. Maka pantas kalau dalam Al-Quran Allah memberikan predikat orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh orang-orang yang sabar itu adalah kekasihnya Allah. Orang-orang yang sabar itu adalah orang tercintanya Allah. Jadi kalau kita jadi orang yang sabar, maka kita adalah orang yang telah memiliki sifat orang yang menang. Menang karena kenapa? Karena telah melatih kesabaran di bulan suci Ramadan.
Kam min shaimin. Begitu banyak kata Nabi orang yang melaksanakan puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Laisa lahu min siyamihi illal ju', kecuali dia hanya mendapatkan lapar, dahaga, loyo, lemah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sifat kesabaran. Pemirsa TV One dimanapun berada, milikilah sifat sabar tanpa batas. Itu ciri dan tanda orang yang mendapatkan kemenangan setelah melalui bulan suci Ramadan. Yang kedua, tanda orang yang menang, ciri orang yang menang dirinci oleh Imam Ghazali adalah orang-orang yang taat tanpa pamrih. Taat terus. Ya, jangan cuma Ramadan rajin sholat, selesai Ramadan nggak sholat lagi. Di saat Ramadan dia rajin baca Quran, ngajinya luar biasa. Tamat sampai 3 kali 4 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bahkan tidak berhenti itu bacaannya, Pak. Sampai selesai seminggu khatam 1 kali. Seminggu khatam 1 kali di bulan Ramadan. Tapi selesai Ramadan berhenti ngajinya, berarti dia belum mendapatkan predikat kemenangan. Karena tidak ada hentinya yang namanya ketaatan kepada Allah. Inilah orang yang akan mendapatkan kemenangan. Makanya dalam Al-Quran itu ada kalimat, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, maka dialah orang yang mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, keselamatan, kedamaian. Bukan hanya keselamatan kecil, bukan hanya kemenangan kecil, fauzan azima, tapi kemenangan yang tertinggi. Ia akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini tergolong orang-orang yang akan menang sampai di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini ciri kedua. Ciri ketiga, tanda ketiga orang yang mendapatkan kemenangan adalah la'allakum tattaqun. Orang-orang yang mendapatkan predikat takwa. Makanya salah satu output utama dari puasa itu adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi predikatnya sampai dia takwa kepada Allah. Bagaimana cirinya orang yang bertakwa itu? Mereka senantiasa istiqamah, mereka senantiasa jujur, mereka takut berbohong, mereka takut melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah, mereka takut melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Maka ketika sifat ini tertanam, maka inilah ciri orang yang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda-tanda akan habis Ramadan, masjid mulai sepi, pasar, mal mulai rame. Lalu ketika sudah terjadi hal yang seperti ini, apakah sudah termasuk kita mendapatkan kemenangan yang hakiki? Tentu belum kita dapatkan, Bapak Ibu dirahmati Allah. Karena kemenangan yang hakiki, ia mendapatkan predikat takwa. Dan ciri orang yang takwa, mereka bukan hanya ibadah di dalam bulan Ramadan, tapi keluar dari bulan Ramadan membawa gambaran-gambaran bulan suci Ramadan. Di Ramadan rajin sholat, keluar Ramadan rajin sholat. Kalau di Ramadan ada tarawih, itu menjadi ada kebiasaan selama sebulan Allah menggembleng kita, maka keluar dari bulan Ramadan bukan berhenti, tapi diganti dengan salat tahajud, salat lail, dan salat yang lain seperti salat witir. Itu tidak berhenti, Pak. Keluar dari bulan Ramadan, di Ramadan kita menahan diri dari kebutuhan pokok. Apa kebutuhan pokok kita, Bapak Ibu? Kebutuhan pokok kita makan, minum, berhubungan suami istri, itu ditahan di dalam bulan suci Ramadan. Tidak boleh kita lakukan. Nah, kalau yang halal saja kita tidak melakukan di dalam bulan Ramadan, maka segala perkara yang haram mudah kita tinggalkan. Tidak menceritakan kejelekan orang lain lagi, tidak suka gibah, tidak suka fitnah, tidak suka mengambil hak orang lain, tidak suka menyakiti hati orang lain. Maka itulah ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa akan mendapatkan 3 buah di dalam Al-Quran. Itu terdapat di dalam surah At-Talaq ayat 2 ayat 3. Orang yang bertakwa itu Allah janji kepadanya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja,
Allah akan hadir menyelesaikan setiap problematika hidupnya. Jadi dia banyak utang, Allah selesaikan utangnya. Amin. Amin. Orang takwa diselesaikan utangnya sama Allah. Yang penting dibayar. Kalau nggak dibayar, bagaimana mau lunas gitu ya. Orang bertakwa punya masalah rumah tangga, diselesaikan masalahnya. Karena kenapa? Orang-orang bertakwa itu akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan hadir menyelesaikan masalah-masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji yang kedua. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi konsep utama untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian itu harus bertakwa kepada Allah. Agar kita tidak susah dari segi finansial, tidak susah dari segi ekonomi, tidak susah dari segi hubungan rumah tangga, tidak susah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa rahasianya? Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Kenapa kita susah, Pak? Susah segala-galanya. Di rumah susah. Nih, baru-baru saya mengantar jamaah umroh full Ramadan di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Ya, saya tanya sama orang-orang handling di sana. Saya bilang, bagaimana kondisi ekonomi saat ini? Waduh, tidak ada kerjaan. Padahal sebelumnya dia selalu mengeluh, waduh, belum selesai lagi jamaah datang, belum masuk hotel, datang lagi jamaah yang lain, datang lagi jamaah yang lain. Setiap hari dia mengeluh melayani jamaah-jamaah umroh yang masuk di Saudi. Sekalinya Allah liburkan 2 tahun, Pak, mengeluh juga. Padahal dia minta libur, diliburkan, mengeluh juga. Jadi hakikat manusia, Pak, kalau mau tenang harus takwa, taat, patuh kepada Allah. Insya Allah maka kita akan diberikan ketenangan, kedamaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.